2020. Tema debat malam ini, penyelesaian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan dengan nasional dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta kebijakan dan strategi penanganan COVID-19. Kita sambut moderator debat malam ini, Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan nomor urut 1 beserta tim kampanye. Yang terhormat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan nomor urut 2 beserta tim kampanye. Yang saya hormati kawan-kawan komisioner KPU Pacitan, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan, serta para pemilih seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan yang saat ini sedang menyaksikan debat publik yang kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini debat publik yang kedua akan segera kita laksanakan. Kami berharap debat publik yang kedua ini akan mengikuti sukses pelaksanaan debat publik yang pertama. Dan tentu saja dari pelaksanaan debat publik yang kedua ini seluruh masyarakat, seluruh pemilih akan semakin mengetahui dan memahami profil, visi, misi, serta program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, sehingga nanti akan semakin bisa mantap dan yakin dalam menentukan pilihannya di 9 Desember 2020. Dan juga sekali lagi ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya untuk seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat yang telah bersama-sama bahu-membahu menyukseskan pelaksanaan Pilbub Pacitan 2020 ini. Dan sekali lagi kita semuanya berada dalam kondisi pandemi COVID-19 sampai dengan sekarang. Kami berharap masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir nanti datang ke TPS 9 Desember karena seluruh pelaksanaan pemilihan ini akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi silahkan datang, tentukan pilihan di 9 Desember 2020. Tuku dele neng pasar etan, mampir Bonagung nyangking gerabah. Monggo nyuksesno Pilbub Pacitan, guyub rukun bungah gumregah. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen ini kita masih memperdalam visi misi program wajib dengan tema penyelesaian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan dengan provinsi dan nasional dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta kebijakan dan strategi penanganan COVID-19. Pada segmen kelima ini kami memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu 1 menit 30 detik. Dipersilakan. Terima kasih. Kami ingin masih mengulang tentang keberadaan rumah sakit kita yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat di Kabupaten Pacitan. Ini masih banyak warga masyarakat di Kabupaten Pacitan yang berobat keluar Kabupaten Pacitan. Nah, seperti apa nanti ke depan kiat-kiat paslon nomor urut 1 untuk supaya warga masyarakat di Kabupaten Pacitan cinta terhadap rumah sakitnya sendiri. Masih ada waktu? Cukup? Baik.
timer. Selanjutnya kita berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab waktu 2 menit. Terima kasih atas pertanyaannya dan waktu yang diberikan. Warga masyarakat Pacitan yang kami cintai, seperti kita ketahui, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono itu sudah mengalami peningkatan secara sarana prasarana ke arah yang lebih baik. Akan tetapi masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah untuk kita semuanya, yang salah satunya sudah disampaikan oleh pasangan nomor urut 2. Maka dari itu kami pasangan nomor urut 1 akan memperbaiki manajemen yang ada. Kemudian tentunya sekarang dokter spesialis masih kurang, maka dalam jangka pendek kami juga akan merekrut tenaga dokter yang ada, dan untuk jangka panjang ke depannya maka kami akan mengalokasikan anggaran 5 miliar untuk beasiswa kepada siswa yang bersekolah atau kuliah di kedokteran dan juga mengambil spesialis. Ada tambahan mungkin? Jadi dalam konteks ini selain hal tersebut juga perbaikan manajemen, terus perbaikan alat peralatan, alkesnya. Kita harus mencari alkes yang akurasinya lebih tajam. Selain itu hubungan yang baik, semua pelaku atau stakeholder pemangku kepentingan di bidang kesehatan harus kita ajak berbicara, baik itu puskesmas, baik itu mungkin UKBM tadi, dan baik itu dinas kesehatan. Waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 silahkan menanggapi jawaban. Terima kasih. Sebetulnya kalau menurut kami, tenaga dokter untuk Kabupaten Pacitan itu sudah cukup memadai jumlahnya, termasuk juga tenaga paramedisnya. Sedangkan kalau kami melihat beberapa kelemahan yang ada, terutama di sistem IT-nya, kalau kita melihat di luar kota, dan sistem pembayaran menggunakan online ini langsung ke poli yang dituju. Dan di sini kadang-kadang kita ngambil nomor antrian baru ke poli, kemudian kinerjanya yang perlu ditingkatkan. Maka pada kesempatan ini kami menanyakan, kira-kira kiat yang paling jitu agar masyarakat Pacitan ini merasa butuh untuk mendapatkan pelayanan di Pacitan, tidak harus keluar kota dalam rangka menghemat biaya. Kalau masalah program pendidikan untuk dokter spesialis, saya rasa itu sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi kami berharap mudah-mudahan manajemen yang mungkin akan Anda terapkan dalam rangka memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Pacitan berobat di rumah sakit daerah milik kita sendiri. Baik, kembali kepada pasangan nomor urut 1, silahkan untuk menjawab kembali, waktu 2 menit. Terima kasih. Jadi sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Bapak calon wakil bupati kita yang tercinta, bahwa ada perbaikan manajemen, ada peningkatan kapasitas. Di situ antara perbaikan manajemen dan peningkatan kapasitas tentunya semuanya berkorelasi dengan kemampuan penggunaan IT. Itu pasti. Dan tenaga medis itu tidak hanya dokter saja, ada perawat, ada bidan, dan yang lain-lainnya. Semua yang terhimpun dalam rumah sakit umum daerah di situ menjadi pelayan buat masyarakat Kabupaten Pacitan. Jadi, dan tadi juga disebutkan, kita harus mengurut dulu kenapa masyarakat Pacitan bisa lebih percaya kepada rumah sakit di luar.
berarti ada sesuatu yang salah di sini. Bapak calon wakil bupati tadi sudah menyampaikan ada perbaikan alkes. Artinya dengan peningkatan optimalisasi alkes, kita berharap bahwa diagnosa yang dilakukan para dokter di Pacitan, khususnya di rumah sakit daerah, lebih tepat. Dan untuk menyembuhkan pun setelah diagnosisnya bagus, maka juga lebih mudah. Mungkin ada tambahan, Pak Wakil? Terima kasih. Jadi dalam konteks ini, dalam hal ini yang perlu kami sampaikan yaitu terkait dengan profesionalisme dan integritas serta etika sebagai pelaku kesehatan, ini yang juga harus kita pupuk. Selain ini adanya rasa kekeluargaan antara perawat, antara tenaga medis dengan pasien, karena kita sama-sama orang Pacitan. Baik, waktu telah habis. Dengan ini pertanyaan nomor 1, maksudnya pertanyaan pertama, segmen 5 sudah selesai. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada pasangan nomor urut 1, dipersilakan untuk memberikan ke pasangan nomor urut 2 waktu 1 menit 30 detik sesuai dengan tema. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Yudi Sumbogo dan Pak Isa Ansori. Kami ingin berbicara masalah atau dalam bidang pendidikan. Jadi pada saat ini banyak bertumbuh kembang sekolah swasta yang tentunya di situ menjadi pilihan dari masyarakat Kabupaten Pacitan dalam rangka menyekolahkan anaknya, apakah di sekolah negeri atau di swasta. Nah, dalam hal ini bagaimanakah Anda dalam atau ketika menyikapi ketajaman kompetisi yang terjadi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, dan kebijakan apa yang akan Anda lakukan terkait hal tersebut? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup timer. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, silahkan menjawab dalam waktu 2 menit. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sekarang ini di Kabupaten Pacitan tumbuh berkembang sekolah swasta, dan bagaimana kedepannya mensikapi adanya fenomena hal ini. Tentunya pemerintah daerah juga berapresiasi dengan pendirian sekolah-sekolah swasta yang berkembang di Kabupaten Pacitan. Salah satu contoh sekolah SDIT dan yang lain-lainnya ini istilahnya sekarang para orang tua untuk menyekolahkan anak tidak harus ke sekolah negeri, langsung mereka itu mempercayakan ke sekolah swasta yang mempunyai mutu pendidikan yang tinggi. Ini jadi dengan adanya tumbuh berkembangnya sekolah swasta di Kabupaten Pacitan, tentunya pemerintah daerah apresiasi adanya sekolah-sekolah swasta tersebut. Terima kasih, kami akan melengkapi. Jadi kalau kita melihat situasi kondisi di lapangan, memang kami juga memahami di mana beberapa fasilitas, mungkin sistem pembelajaran yang begitu menarik bagi para orang tua murid. Maka ini satu tantangan bagi sekolah negeri. Untuk ini kewajiban kita dari pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pendidikan, ini bagaimana agar masyarakat juga tetap ada ketertarikan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Memang persaingan ini harus tetap diperjuangkan sehingga ini akan membawa dampak yang positif dalam rangka meningkatkan nilai pendidikan yang ada di Kabupaten. Baik, waktu habis. Kembali kepada pasangan calon nomor urut 1, silahkan menanggapi jawaban waktu 1 menit 30 detik.
Terima kasih. Yang saya hormati warga masyarakat Pacitan yang merindukan akan terciptanya pendidikan yang punya rata dan punya keadilan. Dalam konteks ini tentu kami mempunyai komitmen yang kuat terkait dengan berkembangnya pendidikan. Kami akan mendorong sekolah swasta untuk bisa lebih maju. Demikian juga kami juga akan mengawal sekolah yang berplat merah juga mempunyai kemajuan. Dalam konteks ini, dalam hal ini yang perlu kami sampaikan, jadi memang ini harus dipacu. Supaya apa? Supaya tercipta kompetisi di antara sekolah sehingga nanti akan tercipta kualitas sekolah yang lebih baik daripada perkembangan untuk waktu ke waktu. Nah, konteks ini ada sekolah yang dari mungkin yayasan lembaga swasta seperti Muhammadiyah, seperti yayasan daripada mungkin NU, Ma'arif, terus ada GUPI, ada yayasan dari PGRI, dan ada juga mungkin sekolah-sekolah partikuler yang lainnya yang memang harus kita support kemajuannya. Dan pasangan urut 1 jujur akan melakukan hal ini dengan segala upaya supaya tercipta kompetisi yang sehat di antara sekolah tersebut, baik negeri maupun swasta, antara swasta dan swasta, atau negeri dan negeri. Yang penting kami berharap pendidikan tetap terjangkau untuk bisa memintarkan warga masyarakat kita. Itu aja, terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 silahkan menjawab kembali, waktu 2 menit. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Kakarin, tidak ada pertanyaan yang ditujukan pada kami. Tapi kami sebagaimana rencana strategis kami pada poin Pacitan Cerdas, kami di sana memiliki beberapa rencana kegiatan dalam rangka melaksanakan program Pacitan Cerdas. Salah satunya memberikan perhatian secara khusus bagi pondok pesantren, madrasah diniyah, termasuk para guru ngaji, kiai kampung dan lain sebagainya. Ini sudah kami rencanakan di dalamnya. Maka dalam hal ini kami berharap bahwa peran mereka yang sudah banyak membantu dalam rangka mencerdaskan anak cucu kita yang sementara ini belum pernah tersentuh oleh dana APBD, ini akan kita berikan perhatian. Salah satunya para kiai kampung, guru ngaji yang ada di pedesaan, termasuk dalam rangka meningkatkan dana operasional bagi madrasah diniyah maupun pondok pesantren. Demikian mungkin ditambahkan oleh Pak. Masih ada waktu? Saya rasa apa yang telah disampaikan sama Pak Ihsan Sori sebagai Wakil Bupati sudah memberikan suatu gambaran apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 mengenai peran pentingnya sekolah swasta di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu kami mempunyai komitmen ke depan akan mensupport, mendukung berdirinya sekolah swasta yang bermutu, yang berkualitas di Kabupaten Pacitan. Terima kasih. Baik, jawaban tadi menandai segmen kelima sudah selesai.